Oke. Oke guys, kali ini kita lagi ada di Skyworld Taman Mini Indonesia Indah. Jadi untuk hari ini harga tiketnya 90.000 untuk ke 5 pertunjukan. Gimana keseruannya di dalam, nanti aku bikin video lagi ya teman-teman, karena ini masih nunggu. Terima kasih. Ke museum ya guys. Ini banyak roket. Halo anak-anak. Ini pesawat apa lo di foto tuh? Raim tadi foto. Sini ngadep sini. Koko Cece ngadep sini. Cece. Satu, dua, tiga. Orang maju sih udah jelas kan. Satu, dua, tiga. Oke. Ayo sini. Jangan lari pelan-pelan. Halo guys, ini adalah orang-orang mangkat-mangkat ini. Ayo deh dijelasin Ray, pelan-pelan nak jalanin, apa-apa mundur jangan dikejar ya. Diam. Ada di mana nih? Pelan-pelan nak. Ini pusat kendali nih Ray. Wow. Di dalam pesawat ulang-alik ini nih, di dalam kontrolnya nih, kontrolnya berarti. Apa itu Ray? Assalamualaikum. Bosnya nih ada di Bandung nih Ray. Nanti kamu kalau ke Bandung kita ke situ ya, ke Bosnya ya, buat Ryan ya. Ngeliat bintang. Ya boleh yuk, liburan sekolah. Ayo keluar ayo. Sini. Itu kan tadi kita udah ke sana. Kamu mau masuk aja. Ini mau masuk sini Ryan, ruang tata surya. Jadi ini adalah Ini udah terakhir keluar. Planet dan bintang. Matahari. Nah, ini kita sendiri aja. Ini kayak cuma jelasin badai. Cuma ini ngobrolnya sebenarnya. Kenapa? Emang ini. Bye. Cek.
Oh, itu namanya planet Uranus. Saya Terus yang asalnya itu nggak tahu nih ngelasar gimana nih. Oke, ini kita mulai masuk guys. Usia makin tinggi makin baik ya. Oh gitu Pak. Ini tingkat kebisingannya gitu Kak? Lumayan sih. Lumayan bising ya. Dom dia soalnya malam. Oh, Apa nonton di antar turun. di sini dingin banget nih. makasih ya Pak. Makin tinggi makin bagus. Ayo kita ke dalam. Paling atas aja lah. Aku sih ngeri dia doang nih. Makin tinggi makin bagus. Aish. Pelan-pelan sayang. Selamat sore semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Planetarium Skywalk Indonesia. Skywalk adalah wahana belajar sambil bermain mengenali dunia luar angkasa. Saat ini kita sedang melihat replika dari langit sore Jakarta Timur. Bisa dilihat dari sebelah sisi kiri. Ada pukul 3:30 pada sore hari ini pada tanggal 20 April 2026. Di mana di sisi sebelah kiri kita dapat melihat huruf T berwarna merah yang merupakan tanda mata angin yaitu timur. Di depan kita ada huruf S yaitu selatan. Sebelah kanan kita ada barat dan di belakang kita ada utara. Di langit sore kota Jakarta Timur, kita melihat satu objek yang sangat cerah dari arah barat, yaitu satu-satunya bintang di tata surya kita. Ada yang bisa melihat objek apa itu di sebelah kanan? Matahari. Sebelah barat, matahari betul. Satu-satunya objek yang ada di langit sore kota Jakarta Timur. Sebagai bintang, matahari merupakan objek yang selamat datang di area matahari teman-teman. Jadi bintang satu-satunya di tata surya kita. Matahari mampu menarik 8 objek raksasa sekaligus yang kita kenal dengan planet. Dan bumi sebagai rumah kita menjadi salah satu planet yang berada di dalam tata surya matahari. Nah teman-teman, sebagai salah satu bintang yang berada di kawasan galaksi Bima Sakti, matahari tentunya tidak bersinar sendiri oleh kabut atau awan teman-teman. Dan juga yang kakak maksud dari setengah sisi yang selama ini kita lihat dari permukaan bulan yang super sibuk dan selalu bersinar. Dia begitu besar dan kuat, sampai-sampai semua orang harus berputar di sekelilingnya. Cahaya matahari bergerak sangat cepat, namun butuh waktu sekitar 8 menit 20 detik untuk sampai ke bumi. Bagian yang kita lihat sebagai permukaan matahari disebut fotosfer. Suhu di sini berkisar sekitar 5.500 derajat Celcius. Namun, atmosfer luar matahari yang disebut korona justru memiliki suhu yang meledak hingga 1-3 juta derajat Celcius. Dari matahari, kita beranjak menuju planet Merkurius, si planet cepat yang paling dekat dengan matahari. Karena tidak memiliki atmosfer untuk menahan panas,
Merkurius mengalami perubahan suhu paling drastis di tata surya. Pada siang hari, suhu permukaannya bisa mencapai 430 derajat Celcius, dan pada malam hari, suhu anjlok hingga minus 180 derajat Celcius. Jadi, dalam satu hari, Anda bisa terpanggang sekaligus membeku. Planet kedua yaitu Venus. Meskipun Merkurius lebih dekat ke matahari, Venus jauh lebih panas. Berkat atmosfernya yang sangat tebal dan dipenuhi karbon dioksida, terjadi efek rumah kaca yang tak terkendali. Suhu permukaan mencapai sekitar 465 derajat Celcius. Jika Anda berdiri di permukaan Venus, Anda akan melihat matahari terbit di barat dan terbenam di timur. Planet ketiga yaitu Bumi, rumah kita tercinta. Satu-satunya tempat di lingkungan ini yang punya kopi, internet, dan tentu saja kehidupan. Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita ketahui memiliki air dalam bentuk cair secara stabil di permukaannya. Sekitar 71% permukaan bumi ditutupi oleh air, dan inilah kunci utama adanya kehidupan. Bumi adalah satu-satunya planet yang atmosfernya memiliki 21% oksigen. Atmosfer kita juga cukup tebal untuk membakar meteor sebelum menyentuh tanah, menjaga kita tetap aman. Bumi kita memiliki satelit alami bernama Bulan. Setiap tahun, Bulan bergerak menjauh dari bumi sekitar 3,8 cm. Sehingga jutaan tahun lagi, Bulan akan tampak lebih kecil di langit. Berat badan Anda di Bulan hanya 1/6 dari berat badan Anda di bumi. Jika Anda bisa melompat setinggi 1 meter di bumi, Anda bisa melompat setinggi 6 meter di Bulan. Planet keempat yaitu Mars, si planet merah, selalu menjadi kandidat utama dalam pencarian kehidupan di luar bumi. Meskipun terlihat gersang, Mars menyimpan fitur-fitur geologis yang skalanya jauh melampaui apapun yang ada di bumi. Pernahkah Anda bertanya, kenapa Mars berwarna merah? Permukaannya ditutupi oleh debu oksida besi. Sederhananya, permukaan Mars sebenarnya adalah besi yang mengalami oksidasi atau berkarat. Debu ini sangat halus, sehingga sering terjadi badai debu raksasa yang menutupi seluruh planet selama berbulan-bulan. Di antara Mars dan Jupiter, terdapat sabuk asteroid. Para ilmuwan percaya bahwa asteroid di sabuk ini adalah sisa-sisa dari masa awal pembentukan tata surya, sekitar 4,6 miliar tahun lalu. Planet kelima yaitu Jupiter. Sebagai planet terbesar, ia bertindak seperti kakak pelindung bagi bumi karena gravitasinya yang kuat, sering menarik atau melontarkan komet-komet berbahaya agar tidak menabrak kita. Fitur paling ikonik di Jupiter adalah bintik merah raksasa. Ini sebenarnya adalah badai super besar yang telah mengamuk selama setidaknya 300 tahun. Planet ke-6 yaitu Saturnus. Kerapatan Saturnus lebih rendah daripada air. Artinya, jika Anda memiliki bak mandi yang cukup besar untuk menampung Saturnus, planet ini akan mengapung di atas air. Saturnus sering disebut sebagai permata tata surya karena sistem cincinnya yang luar biasa indah dan spektakuler. Cincin ini terdiri dari miliaran bongkahan es dan batuan yang ukurannya bervariasi, mulai dari sekecil butiran debu hingga sebesar rumah.
yang ketujuh yaitu Uranus. Hampir semua planet berputar seperti gasing, tetapi Uranus berputar di sisinya dengan kemiringan 98 derajat. Planet ini terlihat seperti bola yang menggelinding mengelilingi matahari. Akibatnya, satu kutub bisa mengalami siang hari selama 42 tahun bumi terus-menerus, diikuti oleh kegelapan selama 42 tahun berikutnya. Planet ke-8 yaitu Neptunus. Satu-satunya planet yang keberadaannya diprediksi melalui perhitungan matematika sebelum benar-benar terlihat melalui teleskop. Planet ini memiliki angin tercepat di tata surya, yaitu mencapai lebih dari 2000 km per jam, lebih dari 3 kali lipat kecepatan jet tempur, dan mampu memecahkan rekor kecepatan suara di bumi. Setelah kita melewati orbit Neptunus yang dingin, kita akan memasuki wilayah misterius yang merupakan gudang fosil raksasa dari masa awal pembentukan tata surya. Sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah tempat tinggal bagi jutaan objek es. Jika sabuk Kuiper adalah halaman belakang tata surya kita, maka awan Oort adalah pagar terluarnya. Ini adalah wilayah yang sangat jauh, dingin, dan luas hingga hampir tidak terbayangkan oleh pikiran manusia. Ia adalah batas terjauh di mana gravitasi matahari masih bisa memegang kendali benda langit. Komet yang hanya muncul sekali setiap ribuan atau jutaan tahun berasal dari awan Oort ini. Secara teknis, awan Oort adalah batas fisik terakhir tata surya. Begitu Anda melewati awan ini, Anda benar-benar berada di ruang antar bintang sejati. Ini adalah wilayah di galaksi Bima Sakti yang menjadi lingkungan sosial matahari kita bersama bintang-bintang tetangganya. Tata surya kita merupakan salah satu dari miliaran sistem bintang di galaksi Bima Sakti. Diameternya sekitar 100.000 tahun cahaya. Tepat di pusat galaksi Bima Sakti terdapat monster gravitasi yang disebut Sagittarius A. Ini adalah lubang hitam supermasif yang masanya sekitar 4 juta kali massa matahari kita. Meskipun sangat kuat, ia berada sangat jauh, yaitu sekitar 26.000 tahun cahaya, sehingga bumi tetap aman. Galaksi Bima Sakti merupakan bagian dari komunitas kecil di ruang angkasa bernama gugus lokal. Gugus lokal terdiri dari lebih dari 50 galaksi. Berbeda dengan sebagian besar objek di alam semesta yang saling menjauh akibat ekspansi ruang angkasa, galaksi-galaksi di gugus lokal justru saling mendekat. Gravitasi di dalam kelompok ini cukup kuat untuk melawan arus ekspansi alam semesta. Gugus lokal